Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya, yang dari artikelnya Motor Plus soal oli extend. Klaimnya oli extend itu bisa 5.000. Kenapa bisa 5.000? Katanya oli extend itu mengandung bahan ester. Karena ester itu sintetik, maka bahan ester ini membuat olinya bisa tahan lama. Nah, penulis nggak akan ngomong dari sisi ilmiah dan lain-lain. Penulis bicara dari sisi pengalaman saja, Pak. Karena dari ilmiah juga yang sering disebut itu adalah tahan panas, bukan soal tahan pemakaian RPM mesin. Sintetik juga yang sering jadi acuan itu adalah sintetik PAO, atau kalau sekarang sintetik grup 3+. Jadi sintetik ester itu jarang sekali dijadikan dasar bahan oli. Oli extend sudah pernah nyoba. Terus oli Redline ini terkenal dipromosikan sebagai oli polyol ester ya. Oli polyol ester itu katanya adalah esternya levelnya lebih tinggi daripada yang di ester ya, daripada multi ester, double ester dan seterusnya. Namanya sama, namanya beda-beda tapi mengacu ke satu jenis ester. Jadi di otomotif ada dua, polyol ester dan diester. Penulis juga sudah pernah coba mono ester. Nah, klaimnya ester di kandungan oli extend itu membuat olinya awet. Tapi dari pengalaman penulis ya, baik itu Redline, baik itu extend, baik itu mono ester, nggak membuat olinya lebih awet. Jadi Redline itu adalah oli yang kalau di Amerika terkenal sebagai oli drag. Sebenarnya kalau pakai oli itu lebih cocok yang oli single grade ya. Yang kalau Redline jualnya ada yang 50W juga. Tapi sayangnya nggak ada di Indonesia. Dulu pernah ada agen resmi, tapi ya kenapa kukut, nggak ada, hilang. Tapi yang jelas ketika penulis nyoba oli Redline itu ketahanannya beda ya dari oli yang PAO ya. Memang Redline juga ada PAO nya, tapi dibanding oli PAO lain seperti misalnya FK PAO ester atau Petronas Sprinta ya, yang saat itu penulis coba yang 10W40, juga Idemitsu itu layak disebut apa enggak ya? Enggak lah, wis enggak ikut. Karena Idemitsu itu mereknya rada gak jelas, bisa aja PAO nya sedikit. Dibanding oli Delvac One yang 30% PAO, oli Ravenol TSI yang 30% PAO, sama FK PAO ester lah wis, sing Petronas Sprinta nggak ikut. Itu ketahanannya beda ya. Jadi kalau oli Redline itu penulis pakai ngebut ya, cuma berangkat kerja gitu ya, kan sempat ngebut di jalan panjang itu tadi, nggak lama ya, berarti ya sebentar toh, pakai di jalan itu, maka nyampe kantor sudah lebih encer. Padahal itu oli adalah oli Redline polyol ester yang warna botolnya putih, labelnya biru ya. Karena ada satu lagi yang model PAO, fokus PAO, yaitu yang botolnya hitam. Yang penulis coba adalah yang botolnya putih.
Dan ya ternyata kemampuannya untuk soal ketahanan nggak begitu bagus. Terus penulis coba oli extend. Penulis tanya harga oli extend berapa. Oh, NMAX ini. NMAX untuk ini ada yang double ester sama extend. Apa? Kalau yang bagus ini kalau tinggal ini yang kapasitasnya 900 mili dengan kualitas double ester. Kalau yang itu kapasitasnya 1 liter sangat besar. Ternyata ada tipe yang warna kuning ya. Yang warna kuning harganya 95. Duit kurang. Duit emang pasnya cuma untuk beli yang botol ungu gitu ya. Yang kuning double ester gak cukup. Ya wis nanti lah. Karena ya biasanya orang minta yang double ester itu. Pernah requestnya juga yang double ester. Jadi pas kebetulan bawa uangnya kurang, ya wis nanti aja lah. Yang penulis pengen beli tadi 1 liter ester teknologi itu 66.000. Yang double ester itu 900 ml 95.000. Balik lagi ya, pengalaman penulis pertama pakai extend itu yang labelnya oranye, yang untuk Jaso MA. Nah itu olinya aneh itu. Penulis kan motornya saat itu adalah Suzuki Spin ya. Itu adalah pertama kalinya penulis merasakan untuk start pertama oli itu kental sekali, berat sekali. Motor sampai sulit sekali dinyalakan, sampai sulit sekali menyala karena saking kentalnya olinya. Jadi seperti itu ya problemnya. Terus berikutnya penulis pakai kan biasa ya, cara pakainya waktu itu ya sama seperti sekarang. Kalau jalannya lenggang gaspol. Mbuh kecepatan asline piro, di sepedo paling ya 95 gitu. Sampai nguing gitu ya. Dan oli extend itu kemampuannya jauh di bawah oli-oli lain. Saat itu memang belum banyak nyoba oli. Mungkin oli motul, oli Pastron, Enduro. Tapi oli extend saat itu kekentalannya jauh menurun drastis di beberapa hari kemudian. Sampai di 2 minggu itu penulis sampai mau nggak mau harus ganti oli. Padahal ya saat itu lagi ngirit-ngirit uang ya. Duh parah lah wis. Jadi oli yang paling pendek umurnya di motor penulis Suzuki Spin. Kemudian oli extend berikutnya di motor NMAX ini penulis pilih yang 20W50. Termasuk oli cukupan lah ya, oli rata-rata, nggak buruk. Tapi masalahnya olinya itu kalah awet dengan oli dari pabrikannya sendiri, dari Varia Tradingco, oli Win. Bahkan dibandingkan dengan oli Win Jaso MA, itu lebih baik oli Win Jaso MA. Jadi sama-sama dari Varia Tradingco, anehnya oli yang oli Win sendiri itu lebih baik. Penulis juga terakhir nyoba oli Yamalup XP yang merupakan Varia Tradingco. Itu juga rasanya lebih baik daripada oli extend yang Jaso MA. Jadi ya kesimpulannya, bahan ester tidak bikin oli makin awet di oli extend ini. Berikutnya penulis nyoba oli bukan oli, aditif oli manual ester. Penulis sudah lupa olinya oli apa, tapi harapannya saat itu kan suara mesin udah asak-asak, oli sudah terasa encer. Harapannya pakai manual ester itu bisa bikin mesin lebih halus ya. Tapi yang terjadi apa? Enggak, mesin enggak makin halus,
mesin masih tetap kasar. Oh iya, lupa mau beli oli. Jadi saat itu suara mesin kan sudah asak-asak, terus oli sudah terasa encer, olinya juga sudah menghambat, sudah waktunya ganti oli. Nah, yang begitu itu adalah saat yang tepat untuk menguji kemampuan aditif oli. Dan ternyata aditif olinya nggak mumpuni ya. Aditif olinya ternyata ya cuma sebentar aja lah efeknya. Suara mesin makin halusnya nggak begitu terasa, kekentalannya juga tidak begitu terasa. Jadi nggak sebanding lah ya dengan harganya ya. Harganya kan setara oli ya. Penulis beli eceran emang. Eceran 40.000. Kalau nggak beli eceran nangis penulis, karena 300.000 nggak kepake, dibuang-buang. Tapi yang jelas dari eceran itu wis rugi ya. Nggak kerasa bagusnya sama sekali. Mending pakai minyak goreng, kerasa, halusnya kerasa. Makin halusnya kerasa, efeknya juga bisa lama kalau minyak gorengnya rekomendasi. Tapi ya wis lah. Jadi menurut penulis ya, ester itu bukan faktor bikin olinya jadi awet. Ya wis lah, kok maneh. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.